dari kelompok 10 mata kuliah riset operasi. Kami akan menjelaskan tentang model persediaan. Pertama akan saya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman saya kelompok 10. Saya sendiri Muhammad Rais Rafiqur Rahman, dan yang kedua Rizka Dwi Darmawan, yang ketiga Renjani Almaida, yang keempat Indah Rosidah. Langsung saja kita lanjutkan materi yang akan kita bahas kali ini. Nah, pengertian model persediaan itu secara umum adalah suatu aset yang ada dalam bentuk barang-barang yang dimiliki untuk dijual dalam operasi perusahaan maupun barang-barang yang sedang di dalam proses pembuatan. Nah, fungsi persediaan di sini ada 3 fungsi. Fungsi decoupling, fungsi economy size, fungsi antisipasi. Untuk fungsi decoupling itu untuk menggandakan persediaan decoupling. Maksud saya ngomongnya decoupling. Ya, teman-teman bisa baca sendiri. Dengan menggandakan pengelompokan operasional secara terpisah-pisah. Nah, yang kedua, fungsi economy size. Ini penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan pertimbangan adanya diskon atau pembelian bahan, diskon atas kualitas untuk dipergunakan dalam proses konversi, serta didukung kapasitas gudang yang memadai. Nah, fungsi antisipasi ini untuk penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya untuk penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya pesanan bahan dari pemasok. Tujuan utama adalah untuk menjaga proses konversi agar tetap berjalan lancar. Oke, selanjutnya komponen biaya persediaan. Nah, ini ada 4. Pertama, biaya modal, biaya simpan, biaya pesan, dan biaya kehabisan inventory atau kehabisan persediaan. Nah, yang pertama ini biaya modal, yaitu terdiri dari biaya penggandaan barang sampai dengan perusahaan memperoleh barang tersebut. Misalnya biaya pembelian bahan mentah, biaya pajak untuk barang impor, dan asuransi. Terus yang kedua, biaya simpan. Nah, biaya simpan ini ialah biaya gaji karyawan gudang yang menjaga dan mengawasi inventory, biaya perawatan tempat penyimpanan persediaan, biaya pembelian dan perawatan peralatan penanganan inventory, biaya kerusakan inventory yang ditanggung perusahaan, dan transportasi pengiriman. Nah, terus yang ketiga, biaya pesan. Nah, biaya pesan ini ketika perusahaan melakukan pemesanan persediaan, terdapat karyawan yang melakukan kegiatan administrasi, mencari perusahaan pemasok inventory, mempersiapkan pengiriman hingga dipindahkan dan diterimanya di gudang perusahaan. Tentunya semua itu dibutuhkan biaya. Terus yang keempat, biaya kehabisan inventory. Biaya ini muncul akibat dari kejadian yang tidak terduga dari aktivitas penjualan. Biaya ini terdiri atas lost sale cost, back order cost, dan biaya terkait kapasitas. Sistem persediaan bahan, ini ada 2 sistem. Yang pertama sistem JIT dan sistem ABC. Nah, sistem just in time itu adalah membeli pada saat diperlukan. Akan tapi JIT membutuhkan kondisi seperti mudahnya mencari dan menyediakan bahan kebutuhan dari pasar bebas dengan cepat
dan sesuai dengan kebutuhan. Sistem JIT ini juga merupakan upaya untuk meminimumkan persediaan, karena adanya persediaan dapat menutup berbagai masalah, baik karena faktor-faktor dalam maupun luar perusahaan. Masalah-masalah tersebut merupakan konsekuensi dari manajemen yang kurang baik dan toleransi terhadap pemborosan. Hal ini berarti keperluan persediaan akan makin sedikit jika masalah yang ada telah dapat dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Keberhasilan just in time dengan demikian dapat menghapus pemborosan dan menuju penghematan. Yang kedua, sistem ABC. Pada sistem ABC ini jenis-jenis bahannya itu dikelompokkan berdasarkan harga atau nilai murah atau mahalnya jenis bahan. Bahan yang bernilai mahal tentu harus diawasi dan diadministrasikan secara ketat. Sedangkan bahan yang harganya murah tidak memerlukan pengawasan yang ketat. Selanjutnya ini ada prosedur penggunaan sistem ABC. Yang pertama itu membuat daftar dari semua bahan berdasarkan kebutuhan per tahunnya. Berikut juga daftar nilai harga masing-masing jenis bahan. Yang kedua, menghilangkan jumlah kebutuhan per tahun dengan harga per unit sehingga diperoleh nilai rupiah dari kebutuhan per bulan untuk setiap jenis bahan. Yang ketiga, merangkai atau membuat urutan dari nilai rupiah terbesar ke yang terkecil. Yang keempat, berdasarkan urutan atau ranking tersebut dilakukan perhitungan probabilitas data tersebut. Terus yang kelima, menyusun atau ranking berdasarkan probabilitas di mana dari hasil tersebut dapat ditentukan interval berdasarkan sistem ABC. Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan persediaan. Menurut Tampu Bolon, tujuan persediaan ini ada 3. Yang pertama, menghilangkan pengaruh ketidakpastian, misalnya seperti safety stock. Lalu yang kedua, memberi waktu luang untuk pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, untuk mengantisipasi perubahan pada permintaan dan penawaran. Ini klasifikasi persediaan atau inventory ada 4. Yang pertama ada inventory produksi. Yang termasuk dalam klasifikasi inventory produksi adalah bahan baku dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam proses produksi dan merupakan bagian dari produk. Jadi bisa terdiri dari 2 tipe, yaitu yang pertama ada item spesial yang dibuat khusus untuk spesifikasi perusahaan, dan yang kedua ada item standar, yaitu produksi yang dibeli secara off the shelf. Yang kedua ada inventory MRO atau maintenance, terus repair and operating supply. Itu yang termasuk dalam kategori ini adalah barang-barang yang digunakan dalam proses produksi namun tidak merupakan bagian dari produk seperti pelumas dan pembersih. Lalu yang ketiga ada inventory in process. Yang termasuk dalam kategori inventory ini adalah produk setengah jadi. Produk yang termasuk dalam kategori inventory ini bisa ditemukan dalam berbagai proses produksi. Yang terakhir ada inventory finished good. Semua produk jadi yang siap untuk dipasarkan termasuk dalam kategori inventory finished good. Misal PT XYZ adalah sebuah swalayan yang menjual produk-produk yang siap untuk dipakai. Tidak ada proses pengolahan yang ada di sana sehingga semua inventory yang dimilikinya termasuk dalam kategori ini. Dari berbagai macam biaya yang diperhitungkan, waktu mengevaluasi masalah persediaan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok biaya utama, yaitu yang pertama ada ordering and procurement cost ordering, yaitu total biaya pemesanan dan pengadaan bahan sehingga siap untuk penambahan persediaan yang dimiliki. Lalu yang kedua ada holding cost atau carrying cost, itu biaya penyimpanan persediaan selama periode tertentu. Lalu yang ketiga ada sortir cost, itu biaya yang timbul apabila ada permintaan terhadap barang yang kebetulan sedang tidak tersedia di gudang tersebut.
ini ada grafik biaya pemesanan dan penyimpanan. Jadi ini maksudnya adalah makin kecil kuantitasnya berarti makin sering pemesanannya. Begitupun juga sebaliknya, makin besar kuantitas berarti makin jarang pemesanannya. Atau bisa juga kita sebut besar biaya pemesanan itu tergantung dari kuantitasnya. Kalau semakin kecil kuantitasnya, maka besar biaya penyimpanannya itu rendah. Tapi kalau besar kuantitasnya, itu biaya penyimpanannya tinggi. Model Economic Order Quantity. Jadi biasa disebut dengan atau disingkat dengan EOQ. Ini ada asumsi model EOQ. Yang pertama, permintaan dapat ditentukan secara pasti dan konstan. Yang kedua, item yang dipesan independen dengan item yang lain. Lalu yang ketiga, pesanan diterima dengan segera dan pasti. 4, tidak terjadi stock out. Dan yang kelima, harga item konstan. Di sini ada model matematika EOQ. Yang pertama ada TAC, total biaya persediaan tahunan. Lalu ada TOC, itu total biaya pesan. TCC, total biaya simpan. Lalu ada R, itu jumlah pembelian. C, biaya simpan tahunan dalam rupiah atau unit. S, biaya setiap kali pesan. T, itu kuantitas pemesanan untuk unit atau order. Lalu Q yang ada bintangnya itu kuantitas pemesanan optimum untuk EOQ-nya. Lalu ada TC, itu total biaya persediaan minimum atau minimum total inventory cost. Total biaya persediaan tahunan atau TAC adalah penjumlahan total biaya pesan atau TOC dan total biaya simpan atau TCC. Jadi didapatkan rumus TAC sama dengan TOC plus TCC. Biaya pesan tahunan atau TOC didapat dari frekuensi pemesanan tahunan yaitu R per Q dikalikan dengan biaya setiap kali pemesanan atau S. Jadi didapatkan rumus TOC sama dengan R per Q dikalikan dengan S. Sedangkan rumus frekuensi pemesanan tahunan sendiri adalah jumlah pembelian atau R per kuantitas pemesanan atau Q. Total biaya simpan tahunan atau TCC didapat dari rata-rata persediaan yaitu Q per 2 dikalikan dengan biaya simpan tahunan dalam rupiah per unit. Didapatkan rumus TOC sama dengan Q per 2 kali C. Sedangkan rumus rata-rata persediaan sendiri adalah kuantitas pemesanan atau Q per 2. Jadi didapatkan rumus TAC sama dengan R per Q dikalikan S ditambah dengan Q per 2 dikali C. EOQ atau Q bintang tercapai pada saat TOC sama dengan TCC, yaitu Q per 2 dikalikan dengan C sama dengan R per Q dikalikan dengan S. Q kali C per 2 sama dengan R kali S per Q. Q kuadrat kali C sama dengan 2 kali R kali S. Q kuadrat sama dengan 2 kali R kali S per C. EOQ sama dengan Q bintang sama dengan akar 2 kali R kali S per C. Karakteristik lain dari EOQ yaitu total tahunan minimum atau TC, yaitu TAC sama dengan R per Q bintang dikalikan dengan S. Q bintang per 2 dikalikan dengan C. Total biaya pemesanan tahunan yaitu TOC, yaitu rumusnya TOC sama dengan R per Q bintang kali S. Total biaya simpan tahunan TCC adalah Q bintang per 2 dikali C. Frekuensi pemesanan optimum per tahun yaitu F bintang sama dengan R per Q bintang. Sedangkan jarak siklus optimum atau T bintang sama dengan Q bintang per R. Kita ke contoh soal. Sebuah toko generator menjual 1000 generator per bulan dan permintaan selama 1 tahun diperkirakan konstan. Toko menetapkan kebijakan pemesanan sebanyak 2000 generator setiap kali pemesanan dengan waktu tunggu 6 hari. Bagian kalkulasi biaya telah menetapkan bahwa biaya setiap kali pemesanan adalah Rp600.000 dan biaya penyimpanan tahunan adalah Rp10.000 per unit. Bagaimana sebaiknya persediaan toko generator dengan kebijakan yang baru? Di sini kita menggunakan rumus EOQ sama dengan Q bintang sama dengan akar 2 kali R kali S per J. R sama dengan jumlah pembelian sama dengan 1000 dikalikan 12.
12 di sini adalah jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 1000 kali 12 sama dengan 12.000. S adalah biaya setiap kali pesan, yaitu 600.000. Sedangkan C biaya simpan tahunan, yaitu 10.000. Baik, kita lanjut ke bagian grafik dari soal yang sudah tersedia. Sebelumnya, di slide sebelumnya telah dipaparkan mengenai rumus-rumus yang ada dalam penyelesaian model persediaan EOG. Kita masukkan atau kita aplikasikan ke dalam contoh soal kali ini. Yang pertama, telah kita ketahui bersama bahwa dalam soal tersebut telah diketahui bahwa EOG atau I atau yang biasa disebut dengan kuantitas pemesanan optimum yaitu sebesar 2000, kemudian Q per 2-nya atau rata-rata pemesanannya yaitu sebesar 1000, dan ROP atau order point-nya yaitu 240. Jadi untuk yang belum mengetahui bahwa apa sih itu ROP, ROP yaitu batas atau titik jumlah pemesanan kembali. Bagaimana sih cara menghitung ROP? Cara menghitung ROP itu yaitu dengan menjumlahkan lead time demand dengan safety stock-nya sehingga menghasilkan 240. Kemudian jangan lupa kita ingat bahwa terdapat yang namanya lead time. Apa sih itu lead time? Jadi lead time adalah jarak waktu antara pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan sampai pemesanan tersebut selesai dikerjakan. Jadi itu yang dinamakan dengan lead time. Kita lanjut ke penyelesaiannya langsung. Di sini kita masukkan rumus EOG-nya, yaitu akar 2RS per C. Tinggal kita masukkan angka-angkanya. Apa sih yang disebut dengan R? Tadi di slide sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan. Akan tetapi saya coba ingatkan kembali di sini yang dimaksud dengan R. R yaitu jumlah pembelian, kemudian S yang dimaksud di sini yaitu biaya setiap kali pesanan, kemudian C yang dimaksud di sini yaitu biaya simpan tahunan. Jadi kita masukkan ke dalam rumus sesuai yang diketahui dari soal, yaitu akar 2RS per C, akar 2 dikalikan 12.000 dikalikan 600.000 dibagi 10.000 sehingga hasilnya yaitu 1.200 unit. Kita lanjut ke penyelesaian total biaya tahunan minimumnya atau TAC. Kita ketahui bahwa rumusnya seperti ini. Kemudian tinggal kita masukkan seperti tadi sesuai angka yang tertera dalam soal, yaitu R-nya 12.000, EOG atau C-nya 1.200 dan S-nya yaitu 600.000, dan ditambah 1.200 dibagi 2 dikalikan 10.000 sehingga hasilnya 12 juta. Kemudian kita masuk ke tahap penyelesaian total biaya pemesanan tahunan atau yang biasa disebut dengan TOC. Jadi rumusnya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja ke dalam angka-angka yang telah diketahui bahwa R-nya yaitu 12.000, kemudian EOG atau Q-nya yaitu sebesar 1.200, kemudian S-nya yaitu telah diketahui 600.000, sehingga setelah dihitung hasilnya adalah 6 juta. Kemudian kita lanjut ke total biaya simpan tahunan atau TCC. TCC yaitu rumusnya EOG per 2 dikalikan C, dimana diketahui 1.200 dibagikan 2 dikalikan 10.000 sehingga hasilnya yaitu 6 juta. Kemudian kita menghitung frekuensi pemesanan optimum tiap tahunnya dengan rumus seperti ini, dimana kita ketahui bahwa R-nya yaitu 12.000, kemudian kita ketahui EOG-nya yaitu 1.200 sehingga hasilnya 10 kali. Jadi frekuensi pemesanan optimumnya tiap tahun
tiap tahun yaitu 10 kali. Kemudian kita hitung jarak siklus optimumnya dengan rumus seperti ini. Kita masukkan saja EOQ-nya 1200, kemudian R-nya 12.000 sehingga hasilnya yaitu 0,10. Jika 1 tahun 300 hari kerja, maka siklus optimum setiap pemesanan yaitu 0,10 dikalikan 300 sehingga hasilnya yaitu 30 hari. Kita ketahui dari penyelesaian tadi bahwa ada beberapa perubahan dari grafik sebelumnya. Maka dari itu kita perbarui sesuai dengan penyelesaian yang tadi kita selesaikan. Di sini EOQ atau Q-nya atau yang disebut dengan kuantitas pemesanan optimumnya yaitu sebesar 1.200, kemudian rata-rata persediaannya 600, kemudian ROP atau reorder point-nya yaitu 240, dan waktunya yaitu menjadi 30 hari, 6 hari, dan lead time. Itu merupakan hal-hal yang berbeda dari grafik sebelumnya setelah pola persediaan toko generator dengan kebijakan yang baru ini. Mungkin ada yang ditanyakan atau kurang jelas atau mau lebih didetailkan lagi, monggo ditanyakan dalam forum diskusi mata kuliah nanti. Itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.